Tuhan dibawakan oleh Ibu Nahampun. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian ini menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu. Setiap hari kami melihat kasih-Mu. Setiap hari kami melihat kebaikan Tuhan. Setiap hari kami menikmati mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus yang luar biasa. Hanya Engkau yang layak terima hormat pujian. Layak kami naikkan di hadapan-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Bapa yang baik, saat pagi hari ini Bapa, kami sudah memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang sudah kami bawa pada saat pagi hari ini naik dan berkenan, menyenangkan hati Bapa di sini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dan saatnya Tuhan akan berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang sudah utus datang ke tempat ini Bapa, bukan secara kebetulan, tetapi kami tahu ada maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan kerjakan di tempat ini bagi kami semua sidang jemaat-Mu Bapa yang baik. Oleh sebab itu Tuhan, berkati hamba-Mu yang sebentar untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Apapun bentuk firman yang datang kepada kami pada pagi hari ini, berikan kami telinga seorang murid. Berikan hati yang baru bagi kami Bapa. Biarlah setiap firman yang datang untuk dapat meneguhkan iman kami, dapat mengoreksi setiap kehidupan kami, untuk dapat mengajar kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu, setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah haleluya melayani Tuhan pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan memakai mereka luar biasa Tuhan. Biarlah kuasa pelayanan itu Tuhan curahkan. Pakai hamba-hamba-Mu ini luar biasa Bapa. Apa yang Tuhan mau, itulah Tuhan kerjakan. Apa yang Tuhan pandang baik, itulah Tuhan kerjakan. Bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada saat pagi hari ini. Bapa yang baik, di saat pemberitaan firman-Mu disampaikan bagi kami, kami tahu ada suatu oknum, yaitu kuasa-kuasa kegelapan, penghulu-penghulu jahat di udara yang coba-coba mengganggu konsentrasi kami, yang coba-coba mengalihkan perhatian kami dari pemberitaan firman Tuhan. Tetapi kami bersatu hati di tempat ini. Setiap kuasa yang tidak bersumber daripada Tuhan Yesus, kami akan patah hancurkan, kami usir, kalahkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami undang kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu bekerja seluas-luasnya di tempat ini. Amen. Di setiap kehidupan kami. Berbicaralah Bapa bagi kami pada saat pagi hari ini. Amen. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hamba yang melayani. Haleluya. Puji Tuhan, kembali kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amen. Sehingga pagi hari ini saya dan saudara bisa betul-betul bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan kita bersyukur karena Tuhan yang memberi kita waktu. Dan saya juga berterima kasih kepada orang tua rohani yang mempercayakan kami hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, mari kita buka kitab kita 1 Petrus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-10.
1 Petrus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-10. Kita akan baca ayat ini bersama-sama kalau saudara sudah dapat. 1, 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Puji Tuhan. Saya beri judul pada saat ini, Tuhan yang setia dan baik. Amin. Tuhan yang setia, Tuhan yang baik. Itulah yang mesti kita pahami dalam kehidupan saya dan saudara, dalam kita mengiring Tuhan. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak penderitaan, walaupun banyak pencobaan, kesetiaan Tuhan, Dia memberikan kita kasih karunia, dan kesetiaannya memperlengkapi saya dan saudara. Amin. Dan meneguhkan. Dia tidak hanya melengkapi saya dan saudara, tetapi Dia juga akan meneguhkan. Dan bukan hanya itu saja, Dia beri saudara kekuatan dalam meneguhkan itu. Supaya apa? Supaya kita terus melihat kesetiaan dan kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita. Walaupun seringkali yang kita hadapi berbeda dalam setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan, kamu menderita seketika lamanya. Ada banyak penderitaan yang kita akan alami dalam hidup kita ketika kita belajar setia dengan Tuhan. Amin. Penderitaan itu bukan berarti kita akan disalibkan, bukan berarti kita akan disiksa, bukan. Tetapi daging saya dan saudara akan setiap hari berkata, saya menderita. Karena kita mesti tanggalkan itu. Amin. Karena kita mesti bunuh setiap keinginan daging kita. Amin. Dan tubuh kita akan bereaksi. Dia menganggap penderitaan begitu berat. Tetapi sesungguhnya kebaikan Tuhan lebih besar daripada penderitaan yang kita alami. Itu sebabnya pertama kita dalam mengiring Tuhan, kita tetap melihat Tuhan yang setia. Amin. Dia setia. Tuhan kita itu sangat setia. Dia peduli kepada saya dan saudara. Dia mengasihi kita. Tuhan itu baik. Tuhan itu setia. Dia selalu menepati janjinya dan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Haleluya. Itu kebaikan Tuhan. Itu kesetiaan yang Dia berikan kepada kita untuk melengkapi saya dan saudara. Dalam melengkapi itu Dia selalu setia. Dan Dia tidak ingkar janji. Dia tepat janji. Tuhan itu selalu tepat janji. Walaupun seringkali hati kita berpikir, kenapa Tuhan buat ini pada saya? Kenapa hal ini terjadi pada kami? Saya sudah lakukan semuanya untuk Tuhan. Tapi Tuhan rupanya seringkali ingin melatih saya dan saudara bagaimana kita menjadi pribadi yang terus melihat kesetiaan Tuhan sepanjang waktu. Dikatakan dalam 2 Timotius, sekalipun kita tidak setia. Bayangkan saudara, sekalipun saudara tidak setia, Tuhan itu tidak bisa ingkar janji. Dia tetap belajar setia. Dia tetap setia kepada kita, menanti kita. Setiap hari Dia menunggu kapan saudara mengizinkan Dia masuk ke dalam hidup kita. Itu kesetiaan yang Dia miliki. Manusia boleh berubah setia, tapi Bapa yang kita sembah dalam Yesus tidak pernah berubah setia. Amen. Ketika saudara kembali
Dia siap menerima kita sebagai anak. Amin. Saudara ingat bagaimana ketika ada dua orang yang kakak beradik, yang bungsu meminta semua hartanya, dan dia berpoya-poya, bersenang-senang. Setelah dia menderita di luar, dia menyadari, bukankah di rumah Bapakku begitu banyak pekerjaan, begitu banyak makanan, di luar saya mesti menjadi gembel, menjadi peminta-minta, bahkan memakan makanan babi. Artinya begitu dia terpuruk dan terhina. Tetapi coba saudara, ketika dia kembali, bapaknya tetap menerimanya dan menyambutnya dengan apa? Dengan pesta yang meriah dan mengenakan jubah yang bagus. Itulah hati Bapa. Amin. Dia tetap setia. Amin. Sekalipun kita seringkali berubah setia. Ada kalanya kita berubah setia dalam perjalanan hidup kita. Tetapi kita mesti belajar dari Bapa yang begitu baik. Amin. Dari Yesus yang begitu luar biasa. Dia tidak pernah melihat sebesar apa dosa kita. Tapi ketika kita kembali, dia tetap setia. Amin. 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 Haleluya. Amin. Itu yang mesti kita perhatikan, bagaimana kesetiaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Amin. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang Tuhan baik. Amin. Dia baik. Itu sebabnya tadi kita sudah membaca Mazmur. Iya kan? Pujilah Tuhan hai jiwaku. Itu yang mesti kita terus perbuat. Amin. Jangan biarkan daging saudara yang menguasai hidup kita. Ada kalanya daging kita mempengaruhi pikiran kita. Daging ini selalu mempengaruhi pikiran, supaya kita bertindak sesuatu yang tidak berkenan. Saya katakan kepada jemaat yang saya layani, dan di tahun 2025 ini saudara, saya suruh mereka semua melayani sesuai dengan talenta mereka. Dan saya katakan, jangan tertawakan orang melayani kalau dia punya kekurangan, tetapi lihat tujuannya, niatnya mencintai Tuhan. Haleluya. Ada kalanya jemaat saya berkata begini, satu orang baru datang, dia bilang, Om, kalau Om suruh saya berdoa, ini artinya bisa macet ibadah. Itu dia ngomong sama anak saya. Dia bilang begini, Eski ngomong sama Om. Apa Pak D? Apa tuh Bang? Ada dua jemaat saya begini. Bilang sama Om, sama Papa ya, jangan suruh tulang berdoa. Terus kenapa tulang, kata anak saya? Kalau begini, nanti tulang bisa-bisa Senin Kamis datang beribadah, tidak datang-datang. Karena saya bilang begini sama saya, Pak, katanya jangan suruh dia berdoa, nanti dia tidak bisa datang lagi, takut. Akhirnya saya bertanya, saya besuk, saya ngobrol empat mata, saya ajari mereka. Saya bilang, Tuhan tidak lihat kata-kata, tapi Tuhan lihat isi hati. Haleluya. Saya bilang sama dia, Tuhan tidak pernah perhatikan kata-kata kita, tapi yang Tuhan ingin tahu isi hati. Dia Bapa yang setia, dia Bapa yang baik, yang mengerti maksud dan tujuan. Haleluya. Sehingga akhirnya mereka kuat, dan dia berkata, oh begitu ya. Iya. Haleluya. Dan puji Tuhan, sampai hari ini sejak dia masuk dan sampai hari ini mereka tetap setia. Yang tadinya hanya cuma antar istrinya ke gereja, antar jemput, bayangin saudara, dia antar sampai depan pintu gereja, dia pulang. Begitu jam pulang dia datang lagi jemput, nggak peduli. Tapi begitu dia berjumpa dengan Tuhan, dia melihat kesetiaan Tuhan begitu besar. Sekalipun kita tidak setia, dia Bapa, dia Tuhan yang tetap setia. Amin. Betapa baiknya Tuhan kalau seperti itu. Amin. Kita seringkali kalau ada keluarga kita saja, kalau tidak baik, kita berubah setia kepada dia. Bukankah manusia seringkali hanya baik kepada yang baik, baik kepada yang menguntungkan? Tetapi di dalam Tuhan tidak seperti itu.
Kita mesti melakukan yang terbaik seperti Bapa. Amin. Amin. Haleluya. Karena kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Amin. Bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, tapi kasih setianya itu sampai selama-lamanya. Walaupun saya dan saudara jatuh bangun, dia tetap setia. Amin. Kesetiaan Tuhan sampai selama-lamanya dan untuk selama-lamanya. Haleluya. Adakah Bapa seperti itu? Sedangkan Bapa manusia dan lagu Bapa bilang apa? Jangan sampai 3 kali. Iya kan? Jangan sampai engkau menyakiti saya sampai 3 kali. Keempat kali artinya tidak ada maaf. Tetapi Bapa yang kita sembah, kebaikannya itu luar biasa. Amin. Kasih setianya sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Dan Tuhan yang kita sembah kesetiaannya itu sampai memegang janji. Amin. Kalau sudah baca dalam kitab Ulangan pasal 7, dia memegang janji dari keturunan ke keturunan. Amin. Jadi apa yang sudah tabur hari ini, janji itu akan dinikmati oleh anak cucu kita. Amin. 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 Janji itu akan dinikmati oleh anak cucu kita. Itulah kesetiaan Tuhan. Amin. Bayangkan, kita yang menabur, anak kita yang menuai. Coba sih Abraham, apa yang dia titip sama anaknya? Taburan Abraham dituai oleh Ishak. Taburan Ishak dituai oleh Yakub. Taburan Yakub dituai oleh 12 suku Israel. Sehingga mereka terus mendapatkan janji yang luar biasa. Amin. Kenapa? Karena Bapa kita Bapa yang setia terhadap janji. Manusia boleh ingkar janji. Dulu saya begitu, ketika saya pertama merintis pelayanan, saya pulang ke Pasena, saya melayani karena saya praktek di sana. Dan jemaat bilang begini, Om ayo kita ke tambak saya. Ayo, karena saya baru tabung dulu, namanya dulu. Nanti kalau dapat bonus, Om saya berikan motor. Haleluya, woi doanya luar biasa saudara. Saya masuk nggak tahu berenang saya, tapi saya turun ke dalam kolam itu untuk berdoa. Saya tunggu 3 bulan karena saya tahu panen udang itu kan 120 hari sudah mulai panen. Saya telepon papi saya, Di, udah panen belum siang? Puji Tuhan, Sam, dia dapat bonus banyak sekali. Amin. Terus kenapa katanya? Ya dia begini. Oh, jangan berharap sama manusia, berhadaplah sama Tuhan. Itu papi saya bilang. Dari situ saya tidak pernah lagi berharap kepada manusia. Dulu saya begitu, kalau orang sudah janji saya yakin bahwa mereka pasti kasih. Tapi rupanya manusia boleh ingkar janji. Tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Amin. Dari keturunan sampai kepada keturunan itu dinyatakan bagi saya dan saudara. Karena ada yang berkata keadilan Tuhan diberlakukan kepada anak cucu orang-orang yang setia. Amin. Haleluya. Jadi jangan takut saudara menabur hari ini yang baik dalam melayani Tuhan. Anak cucumu pasti akan menuai. Amin. Saya punya tulang dulu begitu. Kakeknya saudara saya ini hamba Tuhan, perintis GTBI di Tanah Karo, meninggal. Bapaknya lagi penginjilan tulang saya ini keluar dari gang langsung ditabrak mati sama mobil. Anaknya masih kecil-kecil. Ada 4 anaknya. Saudara tahu, yang bungsu itu masih dalam kandungan. Tapi kesetiaan Tuhan diberlakukan bagi anak cucu orang yang setia. Amin. Sehingga orang-orang ini tadinya sudah kocar-kacir, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, merantau dengan karuan. Satu kali Tuhan ingat janjinya kepada orang tuanya, kepada kakek buyutnya, sehingga mereka mesti dikembalikan untuk diberkati, dan semuanya jadi gembala yang besar. Haleluya. Jadi gembala yang luar biasa. Kenapa bisa terjadi? Padahal tidak ada yang pelihara dia. Semua numpang-numpang di keluarga, terlantar selama hidup mereka. Tapi begitu Tuhan ingat keadilannya diberlakukan pada mereka, diangkat. Haleluya. Diangkat dari tempat hina menjadi sesuatu yang mulia.
Itulah Tuhan yang kita sembah. Amen. Itulah Tuhan yang kita layani. Itulah kesetiaan dan kebaikan Tuhan yang terus Dia nyatakan untuk memperlengkapi saya dan saudara. Amen. Dan untuk meneguhkan panggilannya dalam hidup saudara. Dia tidak biarkan kita berjalan sendiri. Ketika saudara menjadi berkat, walaupun daging kita bilang menderita, tapi Tuhan setia untuk terus meneguhkan kita. Amen. Amen. Memampukan kita melewati demi pencobaan, masalah demi masalah. Tapi seringkali membuat masalah itu pada daging saudara. Ketika daging kita berteriak ke pikiran kita, maka kita seringkali melakukan tindakan dan berpikir bahwa Tuhan memang seperti itu. Padahal tidak. Haleluya. Itu sebabnya mari saudaraku, di dalam Tuhan itu luar biasa. Amen. Amin. Amen. Di dalam Tuhan itu luar biasa. Itu sebabnya kita bersyukur Tuhan begitu baik. Dan saudaraku kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya kita perlu percaya pada Tuhan. Amen. Amin. Karena kita lihat kebaikan-kebaikannya tadi dan kesetiaannya, kita mesti percaya. Kita percaya kepada Tuhan, walaupun banyak suka dan duka yang mesti kita lewati. Percaya saja, Amen. Tuhan pasti menolong. Amin. Amen. Percaya saja. Waktu saya memberangkatkan anak saya sekolah, saya cuma berkata begini pada dia, nah, kalau dihitung dari persembahan dan persepuluhan, tidak sanggup Bapak bayar uang kuliah. Amin. Tapi saya bilang, kalau engkau belajar setia melayani, engkau topang pekerjaan Tuhan di sana, walaupun engkau hanya bisa menyanyi, kerjakanlah itu. Amin. Anak saya kan tidak bisa menyanyi, yang perempuan, yang dia bisa apa? Paling pegang laptop, paling menyanyi. Jadi setiap pagi, hari Minggu, pagi sekali sudah sampai di gereja. Dia mulai sapu gereja, dia mulai susun kursinya. Dan pendetanya bilang, jangan, kamu kan anak kos. Dan dia tetap belajar setia. Dia bilang, jangan om, karena cuma ini yang bisa saya kerjakan. Saya tidak bisa menyanyi. Jadi kalau pendetanya pergi pelayanan, KKR di penjara-penjara, dia yang buat iklannya. Karena cuma itu dia bisa, men. Dia tidak bisa bernyanyi. Tapi dia bisa melakukan yang lain. Dia kerjakan. Haleluya. Itu sebabnya bagaimana Tuhan itu baik. Saya katakan kepada, percaya saja Tuhan pasti menolong. Amen. Amin. Saya kan berpikir dulu farmasi itu paling murah biaya kuliah. Tahu-taunya paling lumayan besar. Saya tidak sangka sampai istri saya bilang, itulah kamu. Kenapa dituruti? Aturannya kasih aja jadi iumbara katanya. Saya bilang, ya sudahlah, Tuhan pasti tolong. Amin. Tuhan pasti tolong. Dan kita melihat bagaimana kita mesti percaya pada Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang dahsyat. Ibrani katakan iman adalah dasar. Iman percaya itu dasar kita. Amen. Dalam menghadapi segala sesuatunya, iman itulah dasar yang perlu kita miliki. Kita mesti bangun iman kita menjadi kuat, amin, untuk bisa percaya pada Tuhan. Karena kita seringkali tidak melihat apa yang ada di depan kita, tapi kita mesti percaya bahwa Tuhan mampu, kita sanggup untuk melewatinya. Amen. Tapi seringkali hati kita bicara kepikiran, tidak mungkin. Iya kan? Itu yang membuat kita tidak berdaya. Itu yang membuat kita jadi lemah. Itu yang membuat kita jadi tidak mampu menghadapi. Padahal Tuhan berkata, aku akan melengkapi. Dia lengkapi kita iman. Amin. Iman itu adalah dasar yang kuat untuk kita bisa bertahan dalam menghadapi percobaan. Yang tidak pasti bisa menjadi pasti. Dan sudah tahu iman itu bukan berarti kita percaya saja, oh Tuhan pasti buat. Enggak. Iman itu adalah iman yang harus bertumbuh. Amin. Iman yang harus bertumbuh itu seperti apa? Iman yang harus berinovasi, yang tidak takut gagal. Orang yang punya iman, dia tidak pernah takut gagal dalam segala hal hidupnya. Dia terus berani mencoba. Gagal itu biasa, amin. Tapi kalau kita bilang kita beriman tapi takut mencoba, itu bukan iman.
Iman itu kita mesti berani bereaksi, melakukan sesuatu. Karena dalam hal itu kita yakin Tuhan mampu menolong saya dan saudara. Amen. Haleluya. Orang kan berpikir, oh iman itu bisa memindahkan gunung. Tidak mungkin saudara bisa pindahkan gunung. Kalau iman saudara mati, dia mesti bertumbuh. Iman biji sesawi itu sangat kecil. Dan saya sudah lihat bijinya, karena dulu ada orang di sana ke Israel, dia bawa itu pada saya. Karena saya pesan biji sesawi. Dia tunjukkan, rupanya sangat kecil. Dan kalau dia jatuh, dia akan tumbuh. Dan dia akan menjadi pohon yang besar. Rupanya bukan sawi, dia pohon yang sangat besar. Rimbun, kayak beringin begitu kan. Maka di atasnya tempat burung bersarang. Di bawahnya untuk tempat binatang-binatang berteduh kalau panas hari. Artinya dia menjadi berkah. Haleluya. Dia bertumbuh. Tapi coba lihat, untuk bertumbuh tadi dia tidak dianggap. Jatuh harus terhina. Seringkali iman kita membawa kita, orang menganggap kita seringkali tidak tahu apa-apa. Orang yang punya iman kan orang berpikir seringkali kita bodoh, karena kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap yakin walaupun apa resikonya. Tapi ketika iman saudara tumbuh seperti pohon biji sesawi, dia mampu memindahkan segala. Haleluya. Iman itu dasar yang penting untuk berharap kepada Tuhan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Tuhan bisa kerjakan. Apa yang mustahil bagi Bapa tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya kita mesti percaya. Itulah dasar yang membuat saudara bisa tetap bertahan untuk percaya. Amin. Dan kesetiaan Tuhan, Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Dia akan memperlengkapi saudara. Dia akan menyembuhkan kita tanpa meminta. Padahal kita orang berdosa, ya kan? Kalau saudara baca dalam kitab Roma, di sana kita sebenarnya layak untuk dihukum. Kita mesti ada di api neraka kalau kita mati, karena kita semua orang yang berdosa. Amen. Tapi kesetiaan Tuhan mengubah itu. Dia memperlengkapi saudara. Dia perlengkapi kita dari yang tidak ada menjadi ada. Amen. Dan tidak baik menjadi baik. Dia perlengkapi saudara. Dia perlengkapi kita dari segala hal, sehingga saudara punya iman untuk percaya kepada Tuhan. Amen. Sehingga yang tadinya kita layak untuk dihukum, tapi karena kita ada di dalam Kristus, kita akhirnya menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Itu sebabnya di dalam Mazmur katakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukan saja yang baik. Amin. Yang perlu kita lakukan dalam hidup kita, membuat yang terbaik, bukan menilai orang lain. Saya sering bilang kepada jemaat saya, orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam hatinya tidak ada sakit hati. Amen. Orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam hatinya tidak ada iri dengki. Kenapa? Karena dia selalu belajar untuk berbuat yang baik. Amen. Dia selalu belajar untuk melakukan yang terbaik dalam hidupnya, bukan memikirkan yang negatif, tapi memikirkan hal-hal yang positif, sehingga di dalam hati mereka tidak mungkin ada sakit hati. Biji sesawi itu dia terhina loh, dia jatuh baru bisa tumbuh. Kalau dia tidak terjatuh di dalam tanah yang hina, tidak mungkin tumbuh dan tidak pernah menjadi berkat. Haleluya. Dia mesti jatuh dulu, diinjak-injak sama binatang, nggak dihargai. Lewat binatang yang lain diinjak, nggak masalah dia. Dia tetap berusaha tumbuh. Amin. Tapi begitu dia tumbuh, dia tumbuh menjadi berkat. Dia tumbuh menjadi kekuatan yang luar biasa. Ketika saudara mau menjadi berkat, seringkali kita mesti mengalami sesuatu dulu, sehingga saudara bisa menguatkan orang lain. Ketika dia lemah, ketika orang sakit, ketika saudara mengalami penderitaan sakit, maka saudara bisa kuatkan mereka ketika mereka sakit. Ketika mereka tidak ada jalan dan saudara alami itu bersama dengan Tuhan, maka kita bisa menjadi berkat bagi orang yang tidak punya jalan. Kita bisa saksikan bagaimana Tuhan menolong kita ketika tidak ada jalan, sehingga Tuhan buka jalan dalam hidup kita. Haleluya. Itu sebabnya orang yang percaya kepada Tuhan,
dia selalu melakukan yang baik. Men. Dia memiliki damai sejahtera. Haleluya. Dia memiliki damai sejahtera dalam hidupnya. Itulah enaknya bersama dengan Tuhan. Ketika saudara percaya kepada Tuhan, Dia membenarkan kita. Dan walaupun kita sebenarnya harus menerima dosa karena upah dosa adalah maut, tetapi ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan, Tuhan yang akan bekerja. Dan Tuhan katakan, kalau saudara percaya kepadaku, lakukan saja yang baik. Amin. Maka engkau akan tinggal di negeri ini dan menikmati kebaikannya. Tuhan tidak pernah berhutang. Ketika saudara melakukan yang baik di mata Tuhan, Dia akan memberikan kita tinggal di negeri dengan kebaikan Tuhan. Artinya kita akan menikmati tempat kita, rumah kita, pekerjaan kita, usaha kita dengan damai sejahtera. Dia sertai kita dengan kebaikan-kebaikannya. Haleluya. Ketika saudara melakukan sesuatu, itu bukan kuat dan gagah kita. Kalau karena saudara pintar mungkin mengelola, lebih banyak orang yang lebih pintar dari saya dan saudara. Tapi kalau Tuhan berkati kita, itu karena Tuhan berlakukan kebaikannya dan damai sejahteranya bagi saya dan saudara. Amin. Untuk apa? Untuk kita tetap bisa percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, firman Tuhan katakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapat kekuatan baru. Percaya kepada Tuhan artinya kita selalu menanti-nantikan Tuhan. Kalau saudara belajar percaya kepada Tuhan, kita menanti-nantikan kebaikan Tuhan. Kita terus menantikannya. Jangan jemu kita dalam menantikan Tuhan, tetap melakukan yang baik. Hidup kita terus ada dalam kekudusan Tuhan. Jangan kita tergiur dengan yang lain. Ada banyak godaan bagi saya dan saudara ketika kita tidak berdaya. Tapi kita butuh Tuhan yang terus menolong saya dan saudara. Karena Dia Bapa yang mampu mencukupkan saya dan saudara. Amin. Dia mampu menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Dan Dia akan menguatkan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dan harus bergantung pada Tuhan. Kita harus bergantung pada Tuhan. Jangan saudara berharap pada apa yang sudah miliki. Satu kali bisa lenyap, satu kali bisa habis. Karena harta dalam dunia ngengat dan karat bisa memakannya. Tapi ketika kita bersama dengan Bapa, apa yang ada di sana ngengat dan karat tidak bisa menjawabnya. Amin. Itu sebabnya mari gantungkanlah hidup saudara pada Tuhan. Pemasmur katakan, melekatlah dengan Tuhan. Ketika kita melekat dengan Tuhan, maka tangan Tuhan yang kuat selalu menyokong saya dan saudara. Ketika kita tidak berdaya, Dia sokong kita dengan tangan kanannya yang kuat. Dia mampukan saudara dan saya menjadi orang yang berdiri. Itu orang yang bergantung pada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan itu setia dan baik. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan, tapi Dia akan dandani, Dia akan luruskan untuk kembali tegak. Sumbu yang mudah tidak akan dipadamkannya. Jadi kalau saudara mulai pudar, melekatlah pada Tuhan. Kalau keyakinan kita, semangat kita mulai pudar dalam mencintai Tuhan, melekatlah dengan Tuhan, karena sumbu yang pudar Dia tidak padamkan. Tapi Dia tetap perbaiki menjadi terang mulia. Dia tetap perbaiki menjadikan kita cahaya dunia. Bukankah Tuhan bilang kita akan menjadi terang dan garam dunia? Itu sebabnya Tuhan yang baik dan setia, Dia tidak meninggalkan saya saudara. Dia akan tetap belajar untuk melengkapi saya dan saudara. Dia akan tetap datang untuk meneguhkan, menguatkan kita, dan mengokohkan saya dan saudara, sehingga kita tetap mampu berdiri, sehingga kita tetap mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Amin.
Haleluya saudaraku. Kita akan terus mampu. Karena itulah sebabnya kita melihat betapa besar kasih karunia Tuhan. Amin. Allah sumber kasih karunia. Amin. Kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita dengan iman kepada Kristus. Di mana saya dan saudara ketika percaya, ketika kita yakin pada Tuhan, maka kasih karunia itu diberikan kepada kita. Amin. Diberikan sekalipun yang tadinya kita mesti menerima dosa, tapi Dia pulihkan semuanya untuk menikmati kasih karunia-Nya yang kekal. Amin. Kasih karunia yang dahsyat yang terus Tuhan nyatakan bagi saya dan saudara untuk kita berharap pada Tuhan. Kita tidak bisa membayar dengan apapun kasih karunia Tuhan. Tidak bisa, saudara. Ada orang berpikir dengan membawa segalanya ke gereja bisa mendapatkan kasih karunia yang besar. Kasih karunia itu cuma-cuma Dia berikan kepada orang-orang yang belajar percaya. Ketika saudara saya belajar percaya, Dia akan berikan kasih karunia. Amin. Sekalipun kita tidak melihat pertolongan Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun lembu sapi nggak ada, amin. Tapi kebaikan Tuhan tetap. Kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Itu sebabnya saudaraku, kita terus bersandar pada Tuhan, amin. Kita terus menyerahkan segalanya kepada Tuhan, dan Tuhan menolong ini semua untuk membuat kita sama seperti Kristus. Amin. Tujuan Tuhan hanya satu, menjadikan kita sama dengan Kristus. Betapa dahsyat kita lihat kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Tujuannya hanya satu, bagaimana umat-umatnya bisa menjadi sama dengan Kristus. Bukankah kita adalah anak, amin, yang segambar dengan Bapa? Walaupun sudah jatuh dalam dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, tapi tetap Tuhan berkarya. Tuhan tetap mengerjakan dari zaman ke zaman, bagaimana Tuhan ingin memulihkan hubungan supaya anak-anak Tuhan kembali, amin. Anak-anak Tuhan kembali sama dengan Bapa, menjadi Kristus. Yesus bilang, tidak engkau memiliki hati dan perasaan. Tuhan bilang, akulah lemah lembut, amin. Lemah lembut dan rendah. Itu yang dimiliki oleh Yesus. Dan setiap anak Tuhan harus sama seperti Kristus, amin. Dan kita mesti melakukan itu. Itulah tujuan Tuhan. Ketika Dia menolong saya dan saudara dengan kesetiaannya, dengan kebaikannya, ketika kita bisa lewati hari lepas hari, tujuan Tuhan hanya satu, membawa kita menjadi serupa dengan Kristus. Dalam Roma katakan begini, sebab mereka telah diketahui olehnya sebelumnya, telah ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia menjadi sulung di antara banyak saudara. Amin. Betapa dahsyat saya dan saudara di dalam Yesus. Jadi sama-sama ahli waris. Amin. Yang tadinya kita mewaris dosa dari Adam dan Hawa, tapi di dalam Yesus kita diubah menjadi segambar, menjadi sama dengan Bapa, dan kita layak disebut menjadi anak-anak Allah. Dan ketika kita disebut menjadi anak-anak Allah, maka kita berhak menerima apa yang Bapa miliki. Amin. Kita berhak apa yang Bapa miliki menjadi milik kita, karena kita sudah segambar dengan Dia. Karena gelap dan terang itu tidak bisa bersatu. Tidak bisa. Apapun yang saudara buat tidak bisa bersatu. Gelap dan terang mesti berpisah. Coba saudara nyalakan ini. Sekecil apapun api yang kita buat di ruang yang sangat gelap, dia tetap kelihatan. Dia tidak tertutup. Jadi begitulah hidup saya dan saudara. Ketika kita menjadi sama dengan Kristus, kita mesti percaya. Amin. Amin. Kita mesti percaya. Dan sekarang karena kita sudah segambar dengan Dia, kita bisa menghampiri wajah temu wajah dengan Bapa. Amin. Kalau dulu kan tidak bisa. Orang Israel walaupun umat pilihan itu tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Untuk masuk ruang
Mereka hanya di pelataran. Bayangkan sudah, kita cuma di luar sana. Kalau di bait Allah berjumpa dengan Tuhan, iya kan? Di luar tidak layak di dalam. Di dalam begini hanya imam-imam, umat-umat Israel hanya di dalam pelataran, di luar. Dan yang di dalam itu imam-imam. Dan yang masuk ke ruang Maha Kudus untuk berjumpa dengan Tuhan, itu hanya imam besar, keturunan Harun dan Musa. Selain itu tidak ada. Mereka pasti mati. Mereka pasti mati karena kekudusan tabut Allah yang dahsyat itu. Tetapi hari ini melalui Yesus, ketika kita segambar dengan Dia, itu tujuan Bapa, supaya segambar dengan Dia dan memiliki hak yang sama, sehingga kita bisa memandang Yesus Bapa wajah dengan wajah. Haleluya. Itu dikatakan dalam Korintus. Kita bisa pandang wajah dengan wajah. Betapa dahsyat. Kita bisa berjumpa. Saudara bisa mengeluh. Saudara bisa berkata-kata. Ketika kita bangun mesbah, saudara, kalau saudara bangun mesbah, di saat itulah kita akan berjumpa dengan Bapa. Amin. Saya setiap pagi jam 4:30 itu kami sekeluarga sudah duduk di kaki Tuhan. Masih ngantuk saudara, tapi karena kita ingin berjumpa, karena kita punya keyakinan ketika kita berjumpa dengan Bapa lah mampu kita hidup dalam dunia. Saya bilang sama anak saya, kita ada hari ini itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena kehebatan. Saya terus ingatkan kepada mereka, ketika engkau tidak melayani Tuhan, engkau tidak layak tinggal di tempat ini. Haleluya. Saya bilang sama anak saya, tidak mau jadi hamba Tuhan, keluar dari pastori. Karena mereka tidak mungkin meneruskan kalau saya dipanggil Tuhan. Amin. Karena itu mesti diajar. Saya ajar kepada mereka untuk berpengharapan pada Tuhan. Amin. Kalau tidak mau melayani Tuhan, saya bilang berjuanglah untuk membangun rumah. Haleluya. Berjuang. Tapi kalau mau menikmati kasih karunia, tinggal di pastori. Jadi pelayan. Sampai anak saya yang bungsu bilang begini, loh, teruskan bagaimana kalau papa sama nggak ada? Tergantung kalian. Mau menikmati kasih karunia, melayani Tuhan. Kalau tidak bagaimana katanya? Loh, ini kan tempat kita. Tapi mesti ganti gembala. Belum tentu dia kasih kamu ada di dalam semua. Haleluya. Terus kami kemana? Buat rumah sendiri. Kalau nggak mau ya. Kenapa dikasih tahu dari kecil seperti itu saudara? Supaya mereka memiliki pengharapan hanya pada Tuhan, menaruh hidupnya kepada Tuhan, menggantungkan hidupnya pada Tuhan, bukan kepada yang lain. Amin. Haleluya. Amin. Dan kita akan berjumpa muka dengan muka, dengan terbuka. Saudara bisa pandang wajah Tuhan. Amin. Siapa yang sering membangun mesbah di sini? Siapa yang setiap pagi membangun mesbah? Bangun saudara. Amin. Kalau saudara sibuk, cepat bangun. Amin. Doa itu tidak lamanya, tidak perlu lama. Kalau saudara sibuk, 15 menit saudara bersama-sama membangun mesbah, memandang wajah Tuhan, itu sangat luar biasa. Mesti dicoba, mesti belajar dari perkara kecil. Jangan ketika kita ada masalah baru rajin datang pada Tuhan. Ada banyak anak Tuhan begitu. Kalau dia ada beban berat, itu jam 4 sudah bangun dia, sudah doa, sudah nangis dia. Tapi kalau lagi diberkati lupa, bangun langsung kerja. Oh, terlambat saya. Nggak ingat lagi doa. Tapi kalau begitu datang masalah, oh sungguh-sungguh lagi berdoa. Yang Tuhan mau itu konsisten, bergantung padanya. Amin. Itu yang Tuhan mau, melekat. Itu yang Tuhan inginkan. Dan kita dalam melekat dengan Tuhan itu, kita bisa bertemu wajah yang terbuka. Kita bisa memandang wajah Tuhan. Kita bisa berjumpa dengan Dia. Selagi ada waktu, temuilah Dia. Amin. Dan firman Tuhan katakan, sampai kita semua mencapai kesatuan iman, tujuan Tuhan, supaya anak-anak Tuhan menikmati kasih dan setia Tuhan untuk mencapai kesatuan iman. Iman yang bertumbuh, iman yang dikuatkan.
Iman yang dikuatkan tidak ada sakit hati. Iman yang dikuatkan tidak ada kecewa. Amin. Itu iman yang dikuatkan, yang mencapai kesatuan iman itu tidak ada lagi masalah. Boleh semua terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita boleh nggak dianggap orang lain, tapi Bapa yang kita sembah, Bapa yang luar biasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekalipun saudara tidak berdaya, Tuhan bisa ubah. Saya mau saksikan kepada saudara, ketika saya diangkat menjadi majelis daerah, itu bagi saya beban berat. Benar saudara, karena menjadi majelis daerah itu selama ini harus yang banyak uang. Tapi saya berkata, Tuhan, aku tidak akan sanggup. Ketika saya mau tolak, tetapi mereka katakan, Tuhan yang sudah memilih, maka saya jalan. Tapi saya mau katakan kepada kita, sekalipun kita terhina bagi orang lain, tapi kalau saudara setia percaya pada Tuhan, menikmati wajah dengan Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita dari tempat yang rendah menjadi tempat yang mulia. Amin. Itu kemampuan Tuhan. Itu sebabnya mari. Tujuan Tuhan hanya satu, membawa kita serupa dengan Kristus. Hati kita, pikiran kita harus serupa dengan Kristus. Amin, saudaraku. Mau serupa dengan Kristus? Karena itulah tujuan, itu pencapaian. Pencapaian kita sebagai anak-anak Tuhan hanya satu, menjadi serupa dengan Kristus. Tidak ada yang lain. Kalau masalah diberkati itu sudah pasti, karena Tuhan bilang orang yang mencari kebenaran dan mencari Tuhan, kerajaan Allah dan kebenaran, maka yang lain mengikuti. Itu sudah pasti, itu sudah hukumnya Tuhan memberkati saya juga. Tetapi kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya, menjadikan kita segambar dengan Kristus, sehati dan sepikiran Kristus, dan itu yang sangat luar biasa. Ketika itu terjadi, pasti kesatuan iman terjadi. Amin. Kita hanya bergandengan tangan. Kesatuan iman itu tidak memandang lagi dia kaya miskin, dia ganteng cantik, tidak. Kita keluarga. Amin. Kita keluarga di dalam Tuhan. Itu kesatuan iman. Mereka akan bahu membahu, saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Itu kesatuan iman. Mereka akan saling menguatkan. Dan di mana saudara bisa capai itu? Pertama itu di Yerusalem. Amin. Kesatuan iman mesti tercapai dulu di Yerusalem, baru Yudea, baru Samaria, baru ujung dunia. Tapi banyak anak Tuhan, mereka mencapai kesatuan iman langsung di Yudea, langsung di Samaria, tapi Yerusalem tidak menikmati apa-apa. Sehingga kalau kita tanya anaknya bagaimana, waduh, saya pernah jumpa dengan orang, saya tanya, saya sangat salut lihat keluarga ini. Saya tanya anaknya, puji Tuhan lah, kamu punya keluarga itu sangat baik. Oh, apanya om? Di luar om bapak saya baik, dia cepat bantu orang. Terus, tapi kalau kami ini nggak apa-apa, selalu bilang berdoa, nggak ada uang. Dia bilang, nggak apa baiknya, nggak ada baik-baiknya kata. Banyak saudara. Padahal sangat mulia di Yudea, amin. Sangat mulia di Samaria. Tapi di Yerusalem. Sudah tahu Yerusalem itu apa? Keluarga kita. Keluarga kita mesti sejahtera dulu. Di dalamnya mesti ada kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu mesti ada di Yerusalem. Sudah tahu kerajaan Allah? Bukan surga diturunkan di keluarga kita, tapi apa yang ada di kerajaan Allah itu mesti ada di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Mesti ada damai, mesti ada sukacita. Amin. Dan orang yang menikmati kerajaan Allah, mereka akan menikmati damai sejahtera. Itu sebabnya mari saudara, kita mesti serupa dengan Kristus. Amin. Serupa, segambar dengan Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Itu sebabnya pada saat pagi hari ini kita semua merenungkan firman Tuhan ini, kesetiaan dan kebaikan Tuhan itu tetap melengkapi saya dan saudara, meneguhkan kita, menguatkan kita,
mengokohkan kita untuk terus menjadi serupa Ya, dengan Kristus. Amin. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Yesus, ajaib nama-Mu. Engkau begitu luar biasa dalam menemani hidup kami. Ada banyak hal yang tidak kami mengerti dalam kehidupan ini. Ada banyak persoalan yang datang silih berganti dalam setiap hidup kami. Tapi kami belajar percaya kepada Tuhan. Kami menjadi sejahtera dengan Kristus. Haleluya. Karena ada kekuatan, ada damai yang Tuhan akan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Haleluya Yesus.